Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fathan Atamimi ya. Ya mungkin sudah diperkenalkan juga oleh moderator ya. Baik kawan-kawan semuanya, eh, di pelatihan desain kali ini di UKM Prisma ya, saya diberi kesempatan buat mengisi di pelatihan desain ini. Ya nanti mungkin kita bisa saling sharing-sharing ya terkait desain ini. Mungkin ada yang lebih uh, bagus dalam mendesain, nanti bisa sering-sering lah gitu ya teman-teman. Nah baik, sebelum kita membuat desain pamflet itu lebih baiknya kita cari referensi dulu ya teman-teman. Jadi uh, apa ya, saya sarankan buat teman-teman mencari referensi dulu kalau memang teman-teman masih belum ada ide buat mau konsep seperti apa sih. Nah, untuk mencari referensi itu teman-teman bisa masuk ke sini, ke Pinterest. Nah, di Pinterest ini banyak banget referensinya, teman-teman bisa cari menggunakan keyword-keyword yang sesuai lah. Misal di sini apa pamflet desain, nanti ada pamflet banyak apa di sini. Ya mungkin teman-teman bisa menirunya gitu. Jadi apa ya? Kalau misalnya masih awal-awal, teman-teman bisa meniru sesuai apa yang didesain di sini. Nggak masalah teman-teman. Jadi kalau dulu saya mengenal namanya ATM, amati tiru modifikasi, seperti itu teman-teman. Lalu di sini juga ada di Google, teman-teman bisa juga mencari juga di Google Gambar. Nah, di Google Gambar juga banyak di sini, teman-teman. Teman-teman tinggal masukkan keyword yang teman-teman inginkan dan nanti akan muncul semua di situ, teman-teman. Oke, teman-teman juga bisa mencari di Instagram, teman-teman. Di Instagram yang suka scrolling Instagram, stalking gitu. Nah, teman-teman bisa stalking juga di Instagram. Misal di sini ada Instagramnya KMT apa ini? KMTS. Nah, di sini teman-teman bisa cari referensinya. Oke, di sini ada pamflet. Nah, teman bisa mencarinya, atau teman bisa mencari di Instagram event organizer yang lain, atau teman-teman bisa mencari Instagram organisasi yang lain yang sekiranya menurut teman-teman tuh bagus lah, menurut teman-teman yang desain ya, bagus menurut yang desain, seperti itu. Nah, jika teman-teman sudah mencari referensinya, teman-teman juga mungkin memikirkan dulu kira-kira teman-teman butuh apa sih bahan-bahannya. Nah, kayak misal di sini kemarin saya mendesain sebuah pamfletnya. Aduh, sebentar teman-teman. Nah, misal di sini saya mendesain sebuah pamflet seperti ini. Nah, kan di sini ada apa namanya background ya teman-teman. Ya, kalian bisa lihat di sini ada kayak tekstur gini. Nah, teman-teman kalau misal mau buat sendiri juga bisa, teman-teman mau buat seperti ini dengan sendiri juga bisa, atau teman-teman bisa kunjungi di freecheck.net. Nah, di sini ada banyak banget bahan-bahan yang bisa kalian gunakan buat mendesain jika kalian belum mampu untuk membuat seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada yang free tapi juga ada yang berbayar. Nah, setiap mendownload bahan-bahan seperti ini jangan lupa untuk membaca lisensi terlebih dahulu, apakah ini buat personal atau buat komersil. Tapi sih biasanya buat personal ya teman-teman. Jadi mungkin kalau buat acara-acara organisasi nggak terlalu berpengaruh sih teman-teman. Misal di sini ada mana background art texture. Nah, teman-teman bisa mencari di sini nih jalan mau dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa mencari tekstur-tekstur di sini, misal seperti ini. Nah, teman-teman bisa mencari di sini. Kalau teman-teman mau buat sendiri juga nggak apa-apa, juga bisa teman-teman ya. Tinggal di download saja, seperti itu teman-teman. Nah, atau teman-teman juga bisa kunjungi di freepik.com. Nah, ini sudah apa namanya? Sudah website yang sering dikunjungi yang suka desain-desain itu di freepik.com. Semua bahan-bahan ada di sini semuanya. Tapi tak sarankan jangan hanya ambil terus diedit ya teman-teman, tapi juga apa namanya dimodifikasi lah, bukan hanya ambil diedit teksnya saja gitu, jangan dimodifikasi atau dipadukan antara beberapa desain jadikan satu gitu. Nah, di sini sebenarnya juga sudah ada desain pamflet di sini yang juga bisa teman-teman jadikan referensi di sini gitu. Misal di sini ada pamflet desain ya teman-teman. Nah, apa namanya, oh bukan ya.
Nah, kalau di Firebase ini keywordnya menggunakan bahasa Inggris tekan ya. Oke, saya lupa di sini. Jadi keyword dari Freepik itu menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Nah, desain file desain. Nah, bedanya Freepik dengan Pinterest, kalau Pinterest itu hanya gambar, tapi kalau Freepik itu termasuk filenya juga. Jadi teman-teman bisa mendownload file dari desain ini. Cuma saya sarankan lagi buat teman-teman jangan hanya mengganti teksnya saja, tapi juga merubah desainnya juga, hanya dijadikan referensi saja. Baik teman-teman, di sini kita buka CorelDRAW teman-teman. Di sini saya menggunakan CorelDRAW 2017 atau CorelDRAW versi 19 kalau di versinya teman-teman. Nah, sebenarnya untuk CorelDRAW teman-teman bisa menggunakan CorelDRAW X7 juga bisa, teman-teman menggunakan CorelDRAW X5 juga bisa. Sebenarnya sama saja ya teman-teman. Jadi nggak jauh-jauh beda lah gitu teman-teman. Nah, ketika teman-teman mau bikin project baru, teman-teman bisa menekan Ctrl N, Ctrl plus N ya teman-teman, atau teman-teman bisa klik yang ada di sini, membuat lembar baru lah bahasanya seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya tekan Ctrl N ya teman-teman, Ctrl plus N. Oke. Nah, di sini ada nama teman-teman, ada nama projectnya. Teman-teman bisa kasih sekarang atau mungkin waktu nanti ketika save, teman-teman bisa memberi namanya juga terserah teman-teman. Lalu di sini nggak usah dirubah-rubah ya teman-teman. Dari sini ada ukuran, bisa menggunakan pixel dan lain sebagainya ada di sini. Nah, ini untuk modelnya mau portrait atau landscape. Tapi kalau buat poster biasanya portrait, kalau cuma buat 1 2 3 pembicara lah. Tapi kalau misal pembicaraan ada banyak nih teman-teman, saya bisa menggunakan landscape di situ. Tapi saya biasanya menggunakan portrait. Nah, untuk ukuran di sini saya biasanya menggunakan untuk pamflet ya, saya biasa menggunakan ukuran potret di Instagram, yaitu 1080 pixel kali 1350 pixel. Atau teman-teman bisa menggunakan ukuran lain, bisa menggunakan A4 biasanya atau A3 kalau misalnya poster-poster kegiatan gitu biasanya A4 atau A3 ya. Bebas teman-teman bisa menggunakan A4 seperti ini. Nah, lalu di sini ada primary color mode. Biasanya di sini kalau yang masih awal-awal itu biasanya tulisannya CMYK atau CMYK lah bahasanya seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa merubahnya menjadi RGB. Nah, bedanya apa antara RGB dan CMYK lah gitu. Jadi kalau CMYK ini itu biasanya digunakan ketika desain teman-teman itu mau dicetak atau dijadikan barang gitu, cetak gitu. Nah, tapi kalau RGB itu biasanya digunakan buat desain-desain yang akan di-share di digital atau di media sosial atau mungkin di website dan lain sebagainya. Itu biasanya menggunakan RGB seperti itu teman-teman. Nah, kalau saya lebih seringnya menggunakan RGB ya seperti itu. Nah, di bawahnya ini nggak usah dirubah-rubah lah ya, klik OK saja. Nanti akan buat lembar baru di CorelDRAW seperti itu teman-teman. Nah, nanti lembarnya akan seperti ini karena ini ukurannya A4 ya, dan ukurannya saya bikin potret jadinya seperti ini. Nah, yang pertama itu teman-teman bikin dulu kotaknya terlebih dahulu, atau ya mungkin lembarnya terlebih dahulu lah. Kalau ini kan kayak semacam kanvasnya lah gitu. Bikin kotaknya dulu. Caranya gimana? Gini teman-teman, kalau biar kotaknya sesuai dengan kanvasnya, nah itu teman-teman bisa double klik di bagian rectangle tool seperti ini yang gambarnya kotak. Nah, teman-teman buat info saja, di sini kan saya menggunakan CorelDRAW 2017, sedangkan di CorelDRAW X7 maupun X5 itu icon yang ada di samping sini beda teman-teman. Nah, teman-teman bisa cari aja yang gambarnya mirip-mirip seperti ini, namanya rectangle tool. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kalau ingin tahu namanya, nah rectangle tool atau rectangle lah gitu. Kita bisa klik F6. Nah, teman-teman bisa double klik di sini, double klik. Nah, akan muncul di sini teman-teman. Nah, gini. Nah, ya
Kalau saya biasanya itu saya nyari warnanya terlebih dahulu teman-teman. Nah, saya bikin semacam kotaan lah di sini ya, bebas lah kotak atau apalah, yang penting bisa buat naruh warna lah gitu. Nah, kan teman-teman biasanya kalau misal copy paste dan mau ditaruh di bawahnya sampingnya biar sama kayak gini ya, biasanya kayak gini ya, manual kayak gini ya. Tapi ada satu cara teman-teman. Jadi teman-teman bisa klik ini, lalu teman-teman pergi ke sebentar. Nah, teman-teman bisa pergi ke objek ya. Teman-teman bisa pergi ke objek, lalu pergi ke transformation. Nah, teman-teman pilih position di sini. Ya, atau ALTF 7. Nah, teman-teman bisa ke objek, transformation, position. Nah, ini fungsinya buat apa teman-teman? Nah, jadi fungsinya gini. Misalnya nih ada objek seperti ini teman-teman. Nah, kalian pilih nih, kalian mau duplikatnya ke arah mana? Kanan, kiri, atas, bawah. Misal saya duplikat ke bawah, sama mau duplikat berapa kali? Misal saya akan duplikat sebanyak 3 kali. Kalian tinggal klik apply. Nah, maka akan jadi seperti ini. Lebih simpel dan lebih cepat teman-teman. Jadi tadi caranya di objek, lalu transformation, ini di objek, transformation, dan pastikan yang position itu sudah aktif atau seperti ini, ada warnanya berbeda sendiri. Tapi itu teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan mencari warnanya terlebih dahulu. Nah, sebenarnya untuk mencari warna itu ada teori warnanya tersendiri yang mungkin teman-teman bisa mencarinya di next time ya teman-teman, karena itu bakal terlalu panjang untuk mencari teori warna seperti itu teman-teman. Nah, kalau saya di sini tuh ada yang namanya color style. Oke, ini cara munculnya gimana? Cara munculnya teman-teman klik di sini tambah. Nah, klik tambah yang ada di sini. Kalau di CorelDRAW X7 mungkin ada sih teman-teman. Ada di CorelDRAW X7 juga ada. Nah, teman-teman bisa klik di bagian color ini ya. Ini dicentangkan, nanti akan muncul di sini. Nah, ketika sudah muncul di sini, sudah ada semacam ini, teman-teman tinggal klik plus di sini. Nah, teman-teman bisa mencari yang namanya color style di sini dan dicentang. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini fungsinya buat apa? Fungsinya adalah buat mencari warna. Nah, gini kan tinggal new, salah. Teman tinggal new color style di sini. Ini klik. Nah, di sini kan tinggal mencari. Nah, di sini ada teori warna di sini sebenarnya teman-teman. Ada analogus, complementary, monokromatik, dan lain sebagainya teman-teman, yang mungkin di next time mungkin teman-teman bisa mempelajarinya ini ya teman-teman. Color teori warna lah bahasanya seperti itu. Nah, misal saya akan menggunakan teori warna ini, terus ini mungkin agak dibikin cerah. Nah, misal seperti ini. Nah, itu ya teman-teman. Saya sudah mendapatkan warnanya nih. Nah, ada di sini warnanya. Nah, yang pertama kita bikin backgroundnya terlebih dahulu. Misal saya menggunakan background warna hijau ya, misal hijau. Ini hijau-hijau agak biru-biru gitu ya. Nah, atau teman-teman bisa menggunakan gradasi teman-teman. Cara menggunakan gradasi kayak gimana? Cara menggunakan gradasi teman-teman pilih di sini. Yang gambarnya kayak cat kayak gini. Ini kayaknya di semua CorelDRAW versi berapapun gambarnya sama ya. Cat seperti ini. Nah, tinggal teman-teman tahan mungkin yang bagian sini ya, misal ya. Kalian tahan, klik dan tarik. Set. Oke, mantap. Nah, yang hitam ini kalian klik, kalian klik yang ini, atau teman bisa mencari di sini juga bisa, atau saya klik ini dan saya cari warnanya misal warna
Yang ini pun sama teman-teman. Nah, teman-teman klik ini dan di sini seperti ini. Nah, lalu teman-teman di sini kan ada garisnya nih teman-teman. Nah, ini garis teman ini mungkin menurut teman-teman mengganggu, atau kalau menurut saya kan sih mengganggu ya teman-teman. Jadi saya bisa hilangin dengan cara klik kanan pada yang kosong, teman. Ada tanda silang di sini, klik kanan dan hilang garisnya. Oke. Lalu tinggal kita, kalau saya pribadi biasanya saya menggunakan kayak ya semacam gambar di bawah lah, kayak gelombang-gelombang itulah caranya. Teman bisa menggunakan di sini. Biasanya gambarnya kalau enggak yang freehand ini atau gambar yang lainnya, yang jelas di area sini atau teman-teman F5. Nah, nanti kalian tahan ya, caranya itu kalian tahan di sini dan kalian klik yang pen ini. Nah, terus tinggal kalian bikin dah seperti ini. Nah, ini yang apa namanya, yang biasanya saya lakukan ketika membuat semua pamflet seperti ini. Jadi ada gelombang-gelombangnya gitu, yang menurut saya agak bagus sih. Seperti itu. Oh iya, lupa power clip. Nah, caranya masukin ke dalam objeknya si kotak ini kan tinggal klik kanan, power clip inside, dan kalian klik yang bagian kotaknya. Tek, selesai dia. Nah, atau misal kalian menggunakan CorelDRAW X5, itu biasanya ada di objek sini teman-teman. Kalau nggak di objek, ya di objek teman-teman. Kalau nggak salah di objek teman-teman, nanti ada power clip gitu. Nanti teman-teman bisa, ya ini di sini objek, ada power clip di sini gitu. Nah, untuk mengedit power clipnya gimana nih? Nah, untuk di CorelDRAW versi X7 dan juga punya aku ini, kan tinggal klik objeknya lalu kalian klik di sini edit. Atau misal menggunakan Corel yang terbaru, yang 2020 mungkin ya, kalau nggak salah yang terbaru. Nah, itu adanya di sini. Nah, nanti di sini ada menu. Kalau kalian klik ini, nanti di sini ada menu. Nah, kalian bisa edit itu. Atau yang ada di sini edit. Nah, teman-teman bisa mengganti dan sebagainya. Kalau udah selesai gimana? Klik finish yang ada di sini. Atau nanti kalau yang CorelDRAW versi terbaru itu ada di sini. Klik finish. Gitu. Nah, lanjut kita bikin teks agendanya, teksnya. Nah, di sini misal kita agenda apa ya, misal ya pelatihan desain gitu aja ya. Nah, teman-teman teksnya bisa teman-teman kreasikan. Misal teksnya mau dibuat lurus sejajar, atau teman-teman bisa bikinnya dua layer, terserah teman-teman, bisa dikreasikan. Misal di sini saya bikin 2 layar aja lah ya. Kalau saya biasanya bikinnya 2 layar teman-teman. Dan teman besarkan di sini. Nah, untuk fontnya, nah teman-teman bisa menggunakan font yang dari laptop teman-teman, atau font bawaan dari laptop teman-teman, atau teman-teman juga bisa mencari font. Nah, mencari fontnya di mana? Untuk mencari font, teman-teman bisa kunjungi websitenya Dafont. Teman-teman terus aja di Google Dafont. Nanti teman-teman bisa mendownload font yang ada di sana. Nah, pastikan juga teman-teman membaca lisensinya, apakah itu 100% free atau for personal use dan lain sebagainya. Lisensi itu apa? Nanti teman-teman bisa searching aja di Google, karena terlalu panjang kalau misalnya jelasin. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan font apapun lah di sini. Ini saya menggunakan font bawaan dari apa namanya, Windows-nya ya teman-teman, karena ini laptop belum saya isi dengan font-font yang lain gitu. Nah, teman-teman bisa kreasikan, teman-teman mau taruh mana nih teksnya yang kira-kiranya bagus. Nah, misal mau mengedit spasinya yang dari sini, teman-teman bisa klik ya, mana nih, ini. Nah, teman-teman bisa klik yang ada di sini. Ini A tapi ada kayak gerigi-geriginya, klik. Ini buat mengedit apa? Buat mengedit teksnya seperti itu teman-teman. Nah, akan muncul seperti ini. Nanti buat mengedit teksnya seperti itu kan kawan. Nah, misal ini teksnya kita bikin agak ke atas dikit, agak lengket dikit lah seperti itu. Nah, warnanya mungkin bisa dirubah, misal warnanya, atau misal menggunakan warna hitam nih, mau pakai warna hitam juga bisa teman-teman.
ini ya, semoga bisa kebaca sih. Nah, pastikan juga ketika memilih warna bisa kebaca ya teman-teman. Bisa kebaca nih, maybe masih bisa kebaca ya. Nah, teman-teman bisa hiasin nih, misal pakai kayak gini. Kalau saya sih biasanya pakai kayak gini teman-teman. Nah, biar misal ininya bisa sejajar teman-teman, misal ini gini ya, biar bisa sejajar dengan teksnya, teman-teman klik ini, tahan tombol shift di keyboard ya, klik teksnya ini, lalu kalian pencet E gini biar sejajar. Atau misal ini nih, kita mau naruhnya di tengahnya ini, kalian sama tahan shift, klik teksnya C, nanti ada di tengah-tengah seperti ini teman-teman. Jadi E sama C ya, ingat E sama C. Nah, untuk melakukan grup atau ya di grup lah bahasanya seperti itu, kan tinggal Ctrl G, simple. Itu namanya shortcut teman-teman. Ya misal di sini kita tulis temanya juga, misal temanya apa nih, temanya membuat pamflet. Nah, membuat pamflet kegiatan. Nah, teman-teman bisa ganti fontnya juga di sini, ganti fontnya misal pakai ini atau di sini, atau misal ya mungkin di sinilah ya. Nah, sebenarnya di desain grafis itu ada namanya apa namanya ya bahasanya, saya lupa namanya, kayak menaruh item-item atau penempatan yang bagus seperti apa ya, nanti teman-teman bisa juga mencarinya lagi di Google atau di YouTube. Itu banyak teori-teorinya. Jadi di dalam desain grafis itu ada teori-teori teman-teman, seperti itu. Nah, lalu misal kita bikin, oh ya gini, ketika bikin pamflet itu pastikan nama acara itu atau hal yang sekiranya menonjol, yang ditonjolkan dari acara itu bisa dibikin teksnya diperbesar atau warnanya dibedakan lah teman-teman. Misal yang ini ya, ini misal saya ganti warnanya putih. Nah gini, jadi yang kegiatan yang tonjolkan itu dibikin warnanya beda, atau misal mungkin yang ditonjolkan itu temanya, ya temanya dibikin berbeda gitu, jadi dibikin lebih menonjol gitu. Jadi ketika pertama kali lihat, yang pertama kali dilihat itu adalah yang menonjol itu, seperti itu teman-teman. Nah lalu misal kita tinggal masukkan foto. Nah kalau biasanya sih saya menggunakannya lingkaran sih, karena memang sudah ya seperti itulah. Jadi misalnya saya menggunakan lingkaran, terus kita coba ambil fotonya. Nah teman-teman bisa ambil fotonya di komputer teman-teman atau di laptop teman-teman ya. Misal saya menggunakan foto saya sendiri ya, sini kalian tinggal tarik aja, taruh di apa namanya, di Corelnya ya, teman-teman bisa tinggal tarik aja gitu. Atau teman-teman bisa import juga menggunakan Ctrl I buat import teman-teman. Sebenarnya shortcutnya juga nggak jauh beda ya teman-teman dari aplikasi-aplikasi yang lain, misal Photoshop. Kalau teman-teman sudah paham Photoshop mungkin ya nggak terlalu kaget lah ketika di CorelDRAW ini. Nah caranya masukkannya sih bagaimana, sama kayak tadi, menggunakan power click. Nah, teman-teman bisa edit di sini. Nah seperti ini, atau teman bisa kayak pamfletnya pelatihan desainnya punya Prisma ini yang bisa di crop. Nah teman-teman juga bisa itu, caranya crop gimana, tanya aja sama yang buat ya. Nah ini seperti ini, misal ini pematerinya di sini. Nah terus ini kan kayak ukuran gimana gitu ya yang ada di pinggir-pinggir ini, biar kita kasih hiasan lah teman-teman. Nah jadi
Saya bikin lingkaran lagi. Ukurannya sama. Cara nyamain ukuran gimana? Klik ini, lalu klik copy yang ada di sini ini, yang ukuran ini. Copy. Pastikan ininya sudah di lock atau dikunci. Nah, tinggal di paste dan enter saja. Cukup simple. Lalu teman-teman taruh di sini, misal taruh di sini dan kalian tinggal ganti warnanya, misal kayak gini. Nah, ini kan di atas. Caranya naruh ke bawah kayak gimana? Caranya naruh ke bawah gampang kan. Nah, klik kanan, order, klik back of layer atau back one aja. Back one itu ke bawahnya satu lantai. Kayak gitu teman-teman. Nah, misal seperti ini. Nah, lalu teman-teman tinggal kasih namanya. Misalnya sini nama saya. Nah, seperti ini. Fontnya juga bisa diganti, fontnya diganti nih. Kalau saya pribadi teman-teman lebih suka menggunakan Futura. Kalau teman bisa menggunakan font yang lain juga bisa. Atau bisa nyari juga di Google. Oh, ini kayaknya terlalu besar nih teman-teman. Saya coba grup dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa hias-hiasnya lah, sekreatif teman-teman kalau desain gitu. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Memanfaatkan ini tinggal di copy paste saja kayak di Word lah biasa. Sini mahasiswa. Nah, ini warnanya juga bisa diganti teman-teman, atau fontnya juga bisa diganti. Nah, fontnya bisa ganti ini, dan warnanya saya bikin ini. Yang ini saya bikin warna putih. Atau saya balik aja lah, saya balik ini, yang ini warnanya putih. Bisa. Atau mungkin yang warna ini, mati. Nah, untuk ungroupnya gimana? Ungroup kontrol O. Nah, kontrol oke, group ungroupnya kontrol O, seperti itu teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jangan saya taruh di sini. Saya group dulu lah ya, biar nggak hilang. Bisa taruh sini. Ntar saya group dulu. Ini agak lama ya teman-teman. Ya nggak terlalu lama juga sih. Sini. Nah, lalu kita tinggal copy dan paste, dan ini mungkin di sini kita kasih moderator lah misal. Gak bisa ubah apa teman-teman. Saya kreasi teman-teman lah, mau dibikin kayak gimana. Atau misal kita mau kita kasih background, oke bisa teman-teman. Kita kasih background di sininya. Kita bikin backgroundnya ke bulat. Gini bisa. Nah, dengan yang teksnya ini kita order, kita bikin paling atas front layer, dan ini layarnya kita warnanya kita ganti, harus kita ganti teman-teman. Tinggal kita yang gambarnya ini kita bikin front layer. Nah, seperti ini juga bisa teman-teman. Ini kita bikin kuning biar sama. Terus yang teksnya ini kita ungroup dulu, teksnya kita ubah warnanya ya agak berat teman-teman, yang sekiranya nggak mati ya teman-teman. Ini juga bisa, mungkin agak terlalu jelek ya, nggak usah lah ya. Nah, di sini misal moderator, ini kecil banget moderatornya. Nah, teman-teman tinggal copy paste aja bisa. Kalau saya biasanya kayak gini teman-teman, jadi tinggal copy, tinggal paste,
taruh sini misal. Kita bikin kayak gini misal. Terus ininya kita lingkarannya kita bikin lingkaran kayak gini. Yang lingkaran itu bentar. Nah ini kita yang lingkaran kita bentar, yang lingkaran aduh mana nih, gimana nih, lingkaran kayak gini kita sejajarkan, kita tarik di sini dan lingkarannya kita taruh di bagian bawah back one. Nah ininya musyawarahnya kita ganti warna kuning sama kayak warna yang, dan struknya kita hilangi atau garisnya kita hilangi, back one lagi. Nah misalnya seperti ini, lalu kita tulis di situ moderator. Nah fontnya bisa diganti juga ya kawan-kawan di sini, Futura misal. Ini juga bisa di grup, teman-teman bisa di grup, teman-teman juga bisa di grup. Nah fontnya bisa diganti ini misal. Gitu. Nah lalu tinggal ngasih tanggal dan tempat gitu teman-teman. Bisa menggunakan gini, misal Sabtu, ini Ahad ya, Minggu. Misal pukul 09. Lokasinya misal di WhatsApp grup. Nah ini bisa diganti teksnya atau font, maaf font, misal taruh di bagian sini. Atau mungkin moderatornya kita geser, moderatornya taruh di sini. Nggak usah nih, seperti aja juga bisa. Nah kalau misal mau bikin rata tapi di atas atau sejajar atasnya ini, teman-teman klik ini, shift tahan, klik ini, tinggal klik top atau bottom ke bawah, top atas gitu. Itu teman-teman. Atau mungkin sejajar di tengah, nah gitu aja lah ya. Nah terus biasanya kan di sini ada icon-icon ya teman-teman. Nah untuk icon-icon teman-teman juga bisa mencarinya di mana, mencarinya bisa cari di Google Gambar, juga bisa cari yang PNG, atau teman-teman bisa mencarinya di icons8.com ya, icons8.com. Maaf nih agak ngelag nih. Nah misalnya seperti ini teman-teman, nanti teman-teman tinggal masukkan di sini logo UKM-nya dan lain sebagainya, lalu sosial media UKM di sini. Misal kontak person juga bisa kan taruh di sini juga teman-teman. Intinya seperti itu teman-teman. Nah teman-teman bisa nanti mengkreasikan seperti apa bagusnya seperti itu teman-teman. Mungkin terima kasih, nanti kita lanjut di WhatsApp group. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.